wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mab'uthi bi atammi syahadah wa ala alihi wa ashabihi khairi ibadillahi fil qiyadah wa ala tabi'in wa tabi'in ila yaumi intihai awqatil ibadah. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, semua jaring tiang yang maduka yang terhormat, atas nama keluarga besar daripada almarhumah Hajah Sofia yang menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pelunggu kami, disampun tulus ikhlas berpartisipasi untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemakaman jenazah almarhumah, baik partisipasi pelunggu kami ini berupa pikiran, tenaga maupun harta. Mudah-mudahan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terdapat keliruan dan kesilapan, sampun terlanjur dilakukan oleh keluarga selama menyambut kehadiran pelunggu kami, baik di Sebul musibah, waktu pelunggu kami bertaziah di masjid maupun makbarah, maka tertunda kesalahan pelunggu kami untuk beriuk memaafkan kesalahan keluarga niki. Kemudian almarhumah meninggal dunia memang sampun sesuai dengan takdir Allah, kadar Allah, masa hidup yang diberikan oleh Allah kepada almarhumah. Namun sakaratul maut tetap arah. 40 hari sebelum mengembuskan nafas terakhir, sakarat niki sudah ada. Tapi kadang-kadang siapapun tidak tahu bahwa dirinya sedang sakaratul maut. Tidak tahu bahwa keluarga tiang keluarga sedang sakaratul maut. Walaupun orang sakit keras, tiang keluarga tidak tahu dia bahwa sedang sakaratul maut. Bahkan yang masih hidup segar bugar beraktivitas, makan minum tidak ada pernah kurang, aktivitas yang lain pun tidak pernah terkurangi. Tapi kadang-kadang saat itu dia sedang sakaratul maut. Maka oleh sebab itulah, untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, yang sungguh senantiasa merasakan bahwa sakaratul maut ini telah ada pada diri yang sungguh. Kemudian sangat tepat yang sungguh jadikan peringatan daripada Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, si sampun pembahasan Nabi bahasa beliau, tuba liman taraka dunyahu qabla an tabsrukahu, tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhulahu, tuba liman arda rabbahu qabla an yalqahu. Beruntung dengan isi meninggalkan dunia sedekman dunia niki ninggalan ia. Beruntung dengan isi membangun kuburnya sedekman namain kubur nika. Beruntung dengan isi membuat Allah jadi rebo sedekman ibadai kepada sudah Allah. Nabi makna daripada tinggalkan dunia sedekman dunia ninggalkan tiang sungguh. Dunia niki nabi. Segala yang tiang sungguh miliki dan alami pada saat yang sungguh masih hidup setelah lahir dari rahim ibu sebelum meninggal dunia, niki dunia. Dua banda, keteng benang, santi jaran, tangkong tereng, bali langga, kebon bangket, soapu dan niki dunia. Lalu nabi makna daripada tiang sungguh meninggalkan itu manfaatannya. Manfaatan untuk merapatkan diri pada sudah Allah. Sehingga nafilah arti yang tunggu nyimpan ia dua banda keteng benang kering kangkung kebau bantet itu, namun yang tunggu manfaatnya boleh jadi berpelang. Baik Allah Subhanahu Wa Taala mungkin lewat tangan-tangan orang yang usil untuk mengambil dia sebagai barang yang mulia. Padahal yang perlu memanfaatkannya. Berarti
sebelum tiang pelungguh tinggalkan, maka dia sudah meninggalkan tiang pelungguh. Timbullah penyesalan-penyesalan. Inilah makna yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini adalah manfaatkan selaku dunia tiang pelungguh ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah lamun tiang pelungguh manfaatkan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, dunia ini tidak akan pernah meninggalkan tiang pelungguh. Justru dia ikut kemanapun tiang pelungguh. Bahkan sampai masuk di dalam surga pun tiang pelungguh akan ikut. Karena dalam kiamat dan Allah memanik terhadap dunia. Ya dunia ukhdumi man khadamani wastakhdumi man khadamati. Dunia tidak dirinya pilih jadi khadam lek dengan isi membuat diri jadi khadam di aku manusia Allah dan perbudak dengan isi memperbudak diri dari kamu. Jadi lamun tiang pelungguh memperbudak diri terhadap dunia sampai di depan Allah pun tiang pelungguh tetap jadi budak dunia. Bahkan Allah menegaskan sebenarnya perbudak dengan isi memperbudak diri dari kamu. Dan sebaliknya, jadi yang jadi budak dengan isi memperbudak diri dari aku. Sudah Allah. Kemudian nanti makna daripada membana qabrahu qabla ayyal tadkhulahu ini sangat beruntung dengan isi membangun kuburnya sebagaimana namanya. Artinya yang pelungguh harus mempersiapkan diri menjadi insan terbaik. Khairukum istidadan lil maut, kata Rasulullah. Yang si paling soleh di antara yang pelungguh adalah si paling soleh dalam persiapan kematian. Tapi bermegah tiang pelungguh manfaatkan dunia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti tiang pelungguh mempersiapkan kematian. Tapi sebab al-kabru sundukul amal, kubur ini dapatkan tempat yang pelungguh membuka simpanan tiang pelungguh untuk yang pelungguh nikmati di alam barzakh. Sehingga dengan demikian semakin pindah tiang pelungguh mempersiapkan diri siapkan kubur, maka alam barzakh tiang pelungguh akan sangat pindah, sangat pindah. Sehingga di akhir-akhir ini kita banyak terungkap banyak orang-orang yang sekuler menganggap azab kubur di neraka, menganggap azab alam barzakh di neraka, bersekongkol dengan orang-orang yang terusir dari Islam karena tidak loyal dari Islam, maka dia terusir. Islam itu bagikan istana yang sangat indah, megah dan mewah dengan banyak istananya yang luar biasa. Tapi ada penghuni daripada rumah dari saya mewah itu tidak loyal kepada itu rumah, maka terusirlah dia, disuruh tinggal di gubuk reot yang ada di tepian jurang yang sewaktu-waktu akan digusur oleh tanah longsor lalu jatuh ke jurang yang paling dalam. Nah, mereka inilah yang bersekongkol dengan kaum liberal mengatakan bahwa azab kubur di neraka. Nabi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika liwat di kubur, antidan bahasa dari para sahabat, inni ra'aitu ma lam tarau wa sami'tu ma lam tasma'un fa inna sahiba hadzal qabrin lam yazala udibat wa aduhuma udibat sabadil baul. Semacam dari selaku kata Rasulullah, aku pedang kita barang tidak pada kita, aku pedang mendengar barang tidak mesti dengar kepada sudah pada isin dua kubur ini keduanya sudah ke azab. Tanah sopor itu azab lantaran nenek. Artinya dia bilang besok nenek. Ngandeng kadang nenek kadang-kadang di bonmon, tapi di ban motor, ban mobil, lalu dia busuk. Dan kesuruh si Rasulullah, lalu main. Saya jauh golok, bawa kita panggil kurma. Nanti bawa Rasulullah panggil si Rasulullah. Fa'inna hadih yatasabbahu malam yartaban. Panggil kurma ini akan siap bertasbih terus-menerus selama masih basah. Jari paling Rasulullah jari dikelah papak dari kurma. Selama masih basah bertasbih untuk meringankan azab dengan salat kubur itu. Mereka semacam ini kadang-kadang satu nih ucapan itu ucapan Rasulullah, tapi bukan Rasulullah mengucapkannya. Mereka mengatakan bahwa kubur itu material, tumpukan tanah. Lalu si termasuk Rasulullah dikira merupakan alam barzakh.
Alam barzah tidak bisa dilihat oleh mata. Kubur memang digali, tempat jasad terbujur. Tetapi alam barzah hanya Allah yang tahu. Betapa banyak hadis-hadis sahih yang mutawatir menerangkan hal itu. Tapi orang-orang Islam mengatakan tidak ada. Mereka itu lebih pintar daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang semacam inilah orang-orang yang terpental dari Islam, dari istana yang bernama Islam itu. Kemudian tuba liman arbarabahu kabala ayaqah. Sangat beruntung orang-orang yang membuat Allah jadi ridho sebelum dia bertemu dengan Allah. Maksudnya, Sulaiman meninggal dunia sampun dalam hidupnya memperoleh ridho dari Allah karena dia sendiri membuat Allah jadi ridho. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Jadi Allah ridha daripada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini man khasyya rabbah, orang yang takut kepada Allah. Khasyah berbeda dengan khauf dan berbeda dengan takwa. Berbeda. Namun khasyah itu adalah takut kepada Allah berdasarkan ilmu, berdasarkan perhitungan ilmu. Sedangkan takwa berdasarkan pembuktian amal, imtisalul awamir wa tidabun nawahi. Maka oleh sebab itu, lamun khaufnya para awliya, lamun awliya itu takut bukan berdasarkan ilmu. Kadang-kadang mereka itu lebih banyak membuktikan rasa takutnya dan banyak mendekatkan diri lewat menata hati para awliya itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jadi kalau ulama yakhsha, lamun awliya khauf, perpaduan antara khauf dan yakhsha dikira jadi takwa. Dan itulah kadang-kadang orang dikira tidak percaya semacam itu, yang tunggu makin dijepit oleh orang-orang yang dikira orang jil, orang-orang yang aliran-aliran keras kiri keras kanan itu. Maka yang tunggu maka buntung. Kenapa? Karena masih ada orang baca talqin ketika meninggal dunia, ada yang terziat tasamu di saat orang-orang lain sudah mengatakan sudah tidak layak karena dikatakan tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu almarhumah Hajah Setiah dia sempat lunas maaf pada suami, pada keluarga, karena begitu ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri sampai meninggal dunia. Maka kesempatan inilah kesempatan terbaik bagi keluarga untuk lunas relasan yang tunggu nanti kepada berikut maafan almarhumah terutama saja masyarakat di Batu Kubur, kemudian desa keluarga besar daripada almarhumah, kemudian keluarga rusak juga para anita pada umumnya sesila dan semua sahabat dan kerabat almarhumah, rekan-rekan yang sempat berhaji bersama almarhumah, itu banyak yang hadir dan lihat. Kemudian barang masih apabila almarhumah menyisakan utang yang tidak sempat diinformasikan kepada keluarga, perlu kami yang ingat silahkan dihubungi keluarga suami almarhum Bapak Jalaluddin, siap menerima kehadiran perlu kami secepatnya untuk terselesaikan agar tidak membuat almarhumah itu terkatung-katung dalam barzah lantaran ada utang piutang yang belum terselesaikan. Kemudian memang meninggalnya seorang istri pernah dikatakan oleh seorang ulama besar, mautul ummi kakasril janahil aisari wa mautil abi kakasril janahil aimani wa mautil zaujati kakasril zamil zahri. Meninggalnya ibu bagikan patah sayap yang kiri, sedangkan meninggalnya bapak bagikan patah sayap yang kanan, sedangkan meninggalkan istri, artinya meninggalnya istri bagikan patah tulang punggung. Ini artinya Nabi lebih berat rasanya kata yang berpengalaman ditinggalkan oleh istri daripada ditinggalkan oleh ibu dan ayah. Karena Nabi, istri itulah merupakan belahan jiwa. Ketika dia meninggalkan tiang punggung berarti 50% daripada yang peluru hilang. Sedangkan ibu, walaupun dia meninggal tiang punggung masih tetap berkomunikasi untuk berbuat bagus, karena mereka itulah orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan tiang punggung. Maka oleh sebab itu ketika Rasulullah ditinggalkan oleh Khadijah, dia selalu mengadakan ulang tahun setiap malam Selasa, setiap bulan Ramadan, terus dia sebut-sebut kebaikan Aisyah, apa kebaikan Khadijah, karena beliau itu ditinggalkan oleh Khadijah, seorang istri yang sangat dicintai. Begitu juga betulnya tiang punggung sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebesar apapun rasa duka itu, kita memiliki benih kesabaran
yang harus kita perlu jadikan dan yang tunggu wujudkan di saat-saat almarhumah meninggal dunia seperti itu. Mudah-mudahan dengan semua itu almarhumah akan bahagia dalam barzahnya dan berusaha yang bersabar tentu akan mendapatkan ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang diri berusaha disilat kepada beliau menghadiahkan salam Fatihah buat almarhumah, buat keluarga dekat almarhumah dan semua keluarga yang keluar kuburan makbaran ini, semua dijadikan kubur jadi teman di antara taman-taman surga dan kelak bersama yang keluar dimasukkan jalan Firdaus. Ibarat Fatihah.